Selamat sore, perkenalkan nama saya Novita Alvena Danamere, STK 120013, Prodi THP. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi. Sejarah mikrobiologi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prodi awal, prodi kemasan, dan prodi modern. Dan ada teori prodi awal, yaitu teori-teori tentang awal mula kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis dicetuskan oleh Aristoteles. Dan yang kedua, teori biogenesis, percobaan Francisco Redi yang coba membantah teori abiogenesis. Selanjutnya, yang ketiga, percobaan Lazzaro Spallanzani. Dan yang keempat, percobaan Louis Pasteur. Dan dari semua percobaan yang dilakukan, cuma percobaan Louis Pasteur saja yang dapat diterima oleh masyarakat. Teori selanjutnya adalah teori kuman penyakit. Selanjutnya, ahli mikrobiologi akhirnya mampu menjelaskan hal-hal yang sebenarnya belum dapat dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warna, ukuran, dan bentuk mikroba. Warna, ukuran, dan bentuk mikroba. Dari sini kita bisa belajar bahwa tubuh kita terdiri dari banyak sekali sel. Tapi nyatanya tidak semua ini adalah diri kita. Faktanya, lebih dari separuh diri kita adalah mikroorganisme yang menumpang di atas dan di dalam tubuh kita. Rata-rata manusia memiliki 40 triliun mikro dibanding 30 triliun sel mereka sendiri, dan di luar tubuh ada triliun paling banyak, bukan? Dari sini kita belajar bahwa di sekitaran atau di luar tubuh kita banyak sekali virus. Maka dari itu jangan lupa untuk membersihkan tubuh kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur mikroba. Sel merupakan struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yang termasuk manusia, tumbuhan, hewan, jamur, amuba, dan bakteri. Sel berdasarkan penyusun makhluk hidup dibagi menjadi multiseluler dan uniseluler. Sel berdasarkan ada dan tidaknya inti sel dibagi menjadi eukariotik dan prokariotik. Memiliki membran inti sel. Biologi sel mempelajari terkait kehidupan sel sebagian sel. Organel adalah sel yang memiliki fungsi tertentu. Eukariotik adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel, sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Biologi sel mempelajari terkait kehidupan sel bagian sel. Organel adalah sel yang memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pewarnaan mikroba. Prinsip kerja pewarnaan bakteri dan gram negatif dan gram positif. Untuk membedakannya, dilakukan pewarnaan di dalam dinding sel tersebut. Yang pertama, bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet, karenanya akan tampak ungu tua di bawah mikroskop. Selanjutnya, adapun bakteri gram negatif dan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol. Kemudian ketika diberi zat pewarna tandingannya, yaitu zat pewarna safranin, akan tampak berwarna merah. Selanjutnya, tentang struktur dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif. Yang pertama, bakteri gram positif mempunyai membran plasma tunggal dan dikelilingi sel dinding sel tebal serupa peptidoglikan. Kandungan peptidoglikan memiliki kandungan 60-80%. Peptidoglikan sendiri adalah struktur yang tersusun atas rangkaian ikatan NAC atau N-aselfil glukosamin dan 6-N-setilmukramat yang dihubungkan dengan oligopeptida.
dan di sela-sela ikatan terdapat LTA, asam lipoteikoat. Dalam membran plasma terdapat protein dan fosfolipid. Selanjutnya, bakteri gram negatif memiliki membran ganda yaitu inner membran dan outer membran. Memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis kandungannya 10-20%, tetapi memiliki kandungan lemak atau lipid yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nutrisi mikroba. Pengertian nutrien: substansi yang ada di lingkungan yang bisa dilakukan oleh mikroorganisme untuk melakukan katabolisme dan anabolisme. Selanjutnya, mikroba membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan adalah seperti halnya dengan organisme lain. Mereka membutuhkan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energinya, untuk aktivitas metabolismenya, untuk bahan membangun sel. Nah, semua ini dibutuhkan agar mereka dapat tumbuh dan bereplikasi. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme terbagi atas dua. Anabolisme atau penyusun molekul kompleks menjadi sederhana membutuhkan energi, sedangkan katabolisme pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul sederhana menghasilkan energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Sterilisasi adalah proses pemasaran yang dilakukan untuk mematikan semua bentuk yang organisme sesuatu benda yang steril dipandang dari garis sudut mikrobiologi, artinya bebas dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang digunakan sterilisasi adalah yang pertama, pipet ukur, yang kedua gelas ukur, yang ketiga cawan Petri, yang keempat jarum, yang kelima gelas kimia, yang keenam batang, yang ketujuh pipet tetes, dan yang terakhir tabung reaksi. Selanjutnya bahannya yang digunakan benang kasur, aluminium foil, nutrien broth, kertas, media nutrien agar, dan kapas lemak. Itulah hasil video saya. Jika ada kesalahan atau kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.